Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal Bapak Ibu setanah air. Saya bersyukur pada malam hari ini saya dipercaya oleh komunitas entrepreneur New You Division untuk menyampaikan kabar gembira, menemukan solusi keuangan anti bangkrut, anti inflasi, anti loyo, dan anti gagal dengan prinsip tolong menolong. Sekaligus kita akan menemukan cara bagaimana mengawinkan proyek ini dengan semua profesi dan bisnis apapun di luar sana agar kita sama-sama terhindar dari bencana keuangan, dan tentunya ini akan menjadi peluang yang menarik untuk kita kerjakan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, saat ini kami sedang menjalankan bisnis berlisensi nasional dan kami bekerja sama dengan perusahaan aset manajemen terkemuka di dunia yang berasal dari Eropa. Perusahaan partner kami berdiri sejak tahun 1890 dengan dukungan finansial yang kuat dan sistem manajemen yang bertaraf internasional. Perusahaan partner kami termasuk dalam 500 perusahaan top dunia dan menempati peringkat tertinggi menurut Fortune 500 dan ranking ke-23 menurut Forbes 2019. Sejak 2014, perusahaan partner kami terus-menerus menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama dalam menciptakan jaringan bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kami menyebutnya dengan The New Wave Business Trend. Bapak Ibu sekalian, di awali slide ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini wajah dunia berubah. Artinya cara kita mencari uang juga akan mengalami perubahan. Contohnya, para miliarder dunia, waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang miliarder sangatlah cepat. Seperti halnya Warren Buffett, waktu yang ditempuh menjadi seorang miliarder adalah 26 tahun. Berbeda lagi dengan miliarder di era digitalisasi seperti Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg. Waktu yang ditempuh untuk menjadi seorang miliarder hanya 2 dan 1 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah dua orang ini termasuk orang yang jenius dan orang yang banyak modal? Jawabannya bukan. Karena mereka telah memiliki cara yang tepat bagaimana bekerja di era seperti ini. Dunia industri saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan revolusi, bahwa sudah ada perubahan sampai 4 kali. Secara sederhana, pengertian revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara bagaimana manusia memproduksi barang. Diawali dengan revolusi industri yang pertama, ini dimulai dengan ditemukannya mesin uap sebagai proses produksi barang dan jasa. Yang melatar belakangi munculnya revolusi industri yang pertama ini karena keterbatasan tenaga otot seperti manusia maupun hewan. Munculnya revolusi industri ini mengubah banyak hal, khususnya produksi barang. Selanjutnya, diawali dengan abad ke-20, munculnya revolusi industri yang kedua, yang menggantikan tenaga uap menjadi tenaga listrik. Semua terjadi karena tuntutan kebutuhan yang harus dilakukan secara massal. Revolusi berikutnya adalah revolusi industri yang ketiga, yang dipicu oleh mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yakni komputer dan robot. Mulai dari industri yang pertama, kedua, dan ketiga, inilah mulai terjadi penurunan kelangkaan SDM. Terbebasnya ribuan tenaga kerja untuk pekerjaan tertentu seperti pekerja kasar dan pekerja manual. Inilah awal era disruption. Persaingan antara manusia dengan kecanggihan robot. Belum lama kita menikmati kecanggihan era industri yang ketiga yang menggunakan komputer dan robot. Saat ini kita telah memasuki era industri yang keempat. Era ini adalah era digitalisasi sistem. Yang paling terasa adalah manfaat internet sebagai lokomotif yang mendorong semuanya serba cepat, serba dekat. Seperti saat ini, kita berkomunikasi secara nasional se-Indonesia tanpa harus bertatap muka langsung. Yang jauh semakin dekat dan dekat semakin merapat. Dan apa kesimpulannya Bapak Ibu? Ada 3 hal. Hari ini teknologi semakin canggih dan semakin pesat.
efek positifnya adalah cara mencari uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan income itu bisa semakin cepat. Artinya, kebutuhan untuk melindungi penghasilan menjadi semakin meningkat pula. Beberapa kawan malah berpendapat bahwa dengan kecanggihan aplikasi online seperti ini justru mempercepat dan untuk mendapatkan income, dan ini juga diikuti oleh pengeluaran yang cepat pula. Bagaimana caranya agar kita tidak hanya dimanfaatkan oleh teknologi, namun kita juga memanfaatkan teknologi dengan mengefisiensikan waktu, tenaga, juga untuk menghasilkan income yang otomatis tanpa batas. Peluang ini tidak akan berpengaruh terhadap situasi apapun dan kondisi apapun, termasuk semua profesi di era industri saat ini. Apapun profesi Anda, selama fokusnya adalah mencari income dan mencarinya dengan susah payah, maka mereka pasti butuh perlindungan income-nya. Inilah posisi bisnis kita saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cerita detail tentang alur konsep bisnis proteksi income? Pertanyaan kita sederhana. Apakah income itu penting buat Bapak Ibu? Jika tidak ada income, apa pengaruhnya? Apakah seseorang bisa hidup tanpa penghasilan? Tentu jawabannya tidak, karena kebutuhan kita akan tetap terus berjalan. Artinya, hidup seseorang akan susah jika tanpa penghasilan. Termasuk hari ini, beberapa orang mengalami diskon income akibatnya dirumahkan saat wabah pandemi. Ini adalah masalah buat kita semua. Kita bisa belajar dari seseorang yang telah dikasih kecerdasan finansial di atas rata-rata. Saya ambil contoh seperti bintang pesepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mereka berdua telah memproteksi income-nya lewat kakinya karena di bagian organ tubuhnya itu bisa menghasilkan income triliunan rupiah. Mereka justru paham mengenai risiko kehidupan yang tidak bisa dikontrol dan risiko yang bisa dikontrol seperti kecelakaan, sakit, dan yang bisa menyebabkan income-nya berhenti. Next. Contoh berikutnya adalah Mariah Carey, seorang bintang penyanyi ternama dunia, dan tentunya bukan kakinya yang diproteksi, namun pita suaranya. Kenapa? Karena lewat pita suaranya, dia memiliki income yang cukup fantastis pula. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana dengan diri kita? Kita yang bukan atlet, juga bukan artis. Karena hampir semua orang menggunakan seluruh organ tubuhnya untuk menghasilkan income. Nah, berikutnya, memahami faktor penting atas income Anda. Ketika hari ini kita masih bekerja keras di profesi apapun, pasti menghasilkan income. Pertanyaannya, mana yang bisa stop? Income ataukah kebutuhan? Tentunya income, Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan income Anda berhenti? Tidak lain dan tidak bukan adalah resiko kehidupan. Ada resiko yang bisa dikontrol dan ada resiko yang tidak bisa dikontrol. Resiko kehidupan yang tidak bisa dikontrol itu apa saja? Yang pertama, bisa PHK, kecelakaan, cacat tetap, sakit kritis, ataupun meninggal dunia. Pasti Bapak Ibu mulai muncul rasa need, butuh untuk segera mengatasinya seandainya itu terjadi pada diri kita. Kalau hari ini kita berbicara tentang sumber penghasilan, maka kita ini masuk dalam kategori yang mana? Termasuk tipe pertama, penghasilan aktif, ataukah tipe yang kedua, penghasilan pasif. Dan 90% pencari income masuk dalam kategori tipe yang pertama, penghasilan aktif, seperti karyawan ataupun profesional. Tipe yang kedua adalah penghasilan pasif, tetap memiliki income meskipun tidak bekerja secara aktif. Dan 10% yang masuk tipe kedua ini adalah pemilik deposito, pemilik properti, dan saham. Kita hari ini bersyukur ada teknologi berupa instrumen keuangan yang insya Allah akan mampu mengatasi setiap orang agar terhindar dari bencana keuangan. Karena instrumen ini memiliki nilai plus, yakni bisa menciptakan dana cadangan cash hingga miliaran rupiah hanya dalam waktu hitungan hari. Dengan prinsip berbagi dan saling menanggung antar peserta. Saya ilustrasikan dalam slide ini
seorang bapak bijaksana dengan usia 30 tahun. Beliau dengan pengeluaran 30 juta per bulan lewat produk ini bisa dikunci dengan jangka panjang dengan nilai kontribusi premi sebulan senilai 2,7 juta. Apabila income bapak bijaksana berhenti karena beliau meninggal dunia, maka sudah ada dana tunai untuk keluarganya sebesar 3 miliar. Dan jikalau income berhenti karena beliau terdiagnosa salah satu penyakit dari ilustrasi yang sudah dalam ada kesepakatan, maka sudah ada dana cash pengganti income untuk keluarganya juga sebesar 3 miliar. Nah, kelebihan lainnya adalah pihak keluarga tidak lagi berpikir untuk kontribusi preminya, tidak lagi membayar preminya jika sudah menerima dana cash ketika terdiagnosa sakit kritis, karena memang sudah ada dalam sistem yang menyetorkan secara otomatis. Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu, instrumen keuangan seperti inilah yang memiliki prinsip berbagi risiko dan saling menanggung antar peserta. Ini bisa menjadi pilihan dan solusi alternatif agar kita sama-sama terhindar dari bencana keuangan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tabel estimasi preminya berdasarkan usia masuk, seperti jenis kelamin dan nilai proteksi income. Di tabel ini, di tabel kiri ada paket hemat. Kita bisa di cover cash ketika meninggal dunia maupun lemah fisik karena sakit, kecelakaan dan cacat senilai 4 miliar. Dari sinilah Bapak Ibu sudah mulai melihat value, artinya muncul rasa aman dan nyaman di lingkungan keluarga kita. Produk terbaik tentunya ada bukti dan bukan hanya janji. Silahkan Bapak Ibu lihat contoh-contoh bukti penerima dana klaim. Dari situ seorang ibu berhijab merah, beliau adalah ibu almarhumah dari artis Cupe yang menerima dana santunan senilai 733 juta. Ada juga contoh lain, dokter dari Semarang yang menerima dana darurat cash karena sakit senilai 10 miliar rupiah. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat jejak digitalnya kok. Dengan search Google, klik gambar serta tulis bukti klaim dana kritis dan sebutkan tanpa sebutkan merek, maka yang keluar adalah produk terbaik kita. Beruntung malam hari ini kita bisa hadir dan diperkenalkan dengan perusahaan terbaik dunia yang akan menjadi mitra proteksi income keluarga kita. Dan saya perkenalkan dengan bangga merek terkenal dunia, Allianz. Berikut reputasi Allianz termasuk perusahaan tertua di dunia yang berdiri sejak tahun 1890 di Jerman dan telah melewati krisis Perang Dunia ke-1 dan ke-2, tetap bertahan dan tumbuh hingga sampai saat ini dan berkali-kali melewati krisis dunia. Dan Allianz juga telah ekspansi ke 6 benua dan 70 negara dan mengakuisisi 8 stadion terkenal di dunia, termasuk juga sponsor olahraga termahal dunia yakni Formula One. Perusahaan Allianz masuk dalam daftar peringkat tahunan atas 2000 perusahaan publik di dunia yang dikeluarkan oleh majalah Forbes, dan peringkat ini disusun dengan berdasarkan pada 4 kombinasi. Kriterianya adalah penjualan, laba, aktiva, dan nilai pasar. Di tahun 2019, Allianz juga masuk urutan ke-23 dan tentunya ini bisa menjadi alternatif dan pertimbangan Bapak Ibu semua bahwa Allianz memang benar-benar kategori perusahaan terkuat di mata internasional. Silakan Bapak Ibu cek di jejak digital lewat search Google dan yang Anda miliki saat ini. Karena memang tidak cukup hanya dengan listen dan presentasi saya malam hari ini. Nah, di tahun 2017 Ketua Umum MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri seminar Allianz Syariah. Artinya ada fatwa halal baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini bisa menjadi pilihan alternatif buat market muslim yang ada di Indonesia yang insya Allah akan bersih, halal, dan berkah buat umat. Nah, hari ini kita berbicara tentang kacamata bisnis. Tentunya
kita juga berbicara tentang penetrasi pasar, kesadaran masyarakat tentang kepemilikan produk asuransi. Ini ada sumber data yang diambil dari AAJI tahun 2018. Di Jepang, satu orang rata-rata memiliki 6 asuransi. Di Malaysia, Taiwan, dan Singapura, satu orang sudah memiliki hingga 3 asuransi. Padahal di 4 negara ini, jika di jumlah penduduknya masih kalah dengan Indonesia. Artinya ini the big opportunity, Bapak Ibu. Tahun ini kita bisa jalankan momentum ini buat Bapak Ibu semua untuk bersama-sama mengerjakan industri asuransi di Indonesia. Semangat ya Bapak Ibu. Hari ini kita telah bersama-sama merasakan perubahan hingga era industri yang keempat. Perubahan ini telah dilakukan oleh perusahaan Allianz di Indonesia dengan masuk kategori satu-satunya perusahaan dengan marketing system adalah business system. Bahkan sejak 2015, lewat dukungan komunitas entrepreneur New Univision, Allianz memasuki tahapan revolusi industri yang keempat, yakni supporting system, yang lebih dikenal dengan bisnis personal franchise. Apakah itu bisnis franchise? Adalah sebuah model bisnis jaringan yang sudah memiliki sistem dan strategi yang mudah diduplikasi seperti halnya Alfamart, Indomaret, KFC, bahkan Starbucks Coffee. Bagaimana sih cara kerja konsep bisnisnya? Sederhana Bapak Ibu. Ada 20 keunggulan bisnis Allianz lewat komunitas entrepreneur New Univision dibandingkan dengan bisnis lainnya. Yang pertama, hanya ada 2 tahap, BE dan BP. Artinya, lebih cepat untuk memperoleh income besar. Untuk mencapai tahapan BP ada 2 pilihan, yakni yang pertama, akumulasi omset penjualan pribadi 25 juta ataukah yang kedua, akumulasi omset penjualan pribadi senilai 17,5 juta dengan minimal 2 cabang BE yang masing-masing memiliki omset pribadi 4,5 juta. Yang kedua, promosi tahapan BP bisa dicapai dalam waktu 1 bulan ataukah 1 tahun, maksimal 1 tahun, dan bisa dilakukan dengan sistem tanpa unsur like and dislike, dan syarat MOC-nya relatif sangat ringan. Nah, akan saya tunjukkan beberapa kelebihan menjadi BP di Allianz. Bapak Ibu sekalian, salah satu profit jika Anda sebagai BE berdasarkan marketing plan Allianz, pertama komisi dasarnya adalah 1 kali transaksi, keuntungannya bisa sampai 60 kali karena kita digaji selama 60 kali. 1 tahun pertama dan tahun kedua kita digaji senilai 23% dan di tahun ketiga sampai tahun kelima kita mendapatkan komisi 5%. Intinya, sekali ada omset pribadi terjadi, maka bisa merasakan passive income sejak bulan pertama kali bergabung. Nah, komisi dasar ini siap melengkapi income aktif Anda, entah sebagai karyawan, profesional maupun wirausaha, swasta, baik offline maupun online. Saya yakin Bapak Ibu semua akan membutuhkan manfaat produk ini karena uang cash yang fokusnya adalah menghindari kebangkrutan. Selanjutnya, income yang Anda terima akan tetap stabil. Artinya, jika omset Anda turun, income Anda justru naik. Tapi jika tidak ada omset, income-nya tetap stabil. Yang bulan ke-1 omset 2 juta, income-nya 460.000. Di bulan kedua, punya omset 1 juta, income-nya 690.000. Padahal terjadi penurunan omset di bulan kedua. Bahkan di bulan ketiga pun tidak ada omset, namun income Anda tetap stabil Rp690.000. Nah, menarik bukan Bapak Ibu? Yang kedua, komisi overriding. Enaknya lagi di bisnis ini, Anda dikerjakan dengan membangun tim, seperti halnya Anda melihat perkembangan bisnis retail di Indomaret maupun tumbuh subur di Indonesia. Syaratnya mendapatkan komisi overriding adalah menjadi business partner atau kita sebut dengan BP. Kita beri nama new BP ini adalah Bapak Abu dengan syarat omset pribadi minimal 25 juta.
Jika Bapak Abu memiliki 10 tim mitra bisnis dalam 1 tahun dan pertumbuhan di tahun kedua ada 100 dan di tahun ketiga lagi ada 1000, maka potensi penghasilan Bapak Abu sekitar 550 juta per bulan. Jika Bapak Abu memiliki 10 tim mitra bisnis dalam waktu 1 tahun dan di pertumbuhan tahun berikutnya, tahun kedua ada 100 tim dan di tahun ketiga ada 1000 tim, maka potensi penghasilan sebesar 550 juta per bulan dari perhitungan 55% dari komisi yang diterima tiap-tiap cabang BE tanpa batas kedalaman. Misalkan ada komisi 1 juta per bulan yang diterima oleh BE dikalikan 55% adalah 550.000. Nah, 550.000 itu dikalikan 1000, maka potensinya per bulan untuk mendapatkan income adalah 550 juta rupiah. Komisi royalti sekali dimulai tidak bisa dihentikan. Aset bisnis berkembang dengan sendirinya karena didukung dengan sistem dan strategi yang sudah teruji. Ada perhitungan 17% dari komisi dasar setiap orang dalam grup yang termasuk BP yang dihitung sampai dengan 5 generasi. Nah, Bapak Abu ini memiliki total perhitungan komisi dari 100 BP yang telah dibangun dari komisi dasar setiap timnya dalam grup termasuk BP. Jika minimal komisi dasar mereka adalah 5.750.000, maka Bapak Abu ini per tahunnya kurang lebih menerima automatic income-nya sebesar 11,7 miliar rupiah. Terbukti sudah ada 315 partner bisnis alians hingga tahun ini yang memiliki automatic income minimal rata-rata 1 miliar per tahun sampai dengan 40 miliar per tahun. Silahkan Bapak Ibu cek jejak digital lewat search Google dan klik gambar kemudian ketik agen asuransi terkaya di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang menjadi pembeda dengan yang lainnya, yakni komunitas entrepreneur New Univision yang dilengkapi dengan irama bisnis offline dan online dan didukung dengan infrastruktur yang lengkap dan sudah teruji dengan cara kerja yang sederhana, mudah diduplikasi baik secara sistem maupun SOP-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang menjadi pembeda dengan yang lainnya, yakni komunitas entrepreneur New Univision yang dilengkapi dengan irama bisnis offline dan online dan didukung dengan infrastruktur yang lengkap dan sudah teruji dengan cara kerja yang sederhana, mudah diduplikasi baik secara sistem maupun SOP-nya. Termasuk ada mentor bisnis yang sudah membuktikan terlebih dahulu menjadi seorang miliarder alien di Indonesia dan dalam waktu yang cukup singkat. Kalau sudah paham apa itu New Univision, tentunya bukan bertanya bagaimana cara memulainya, namun apa yang harus saya kerjakan dahulu. Nah, pesan saya cuma satu, pastikan Anda semua memiliki aplikasi digital New Univision Go untuk bisa tahu cara memulai dengan benar dan bagaimana cara membangunnya dan cara mengoptimasi aset bisnisnya agar pertumbuhan income dan prestasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yuk kita lihat bersama-sama cuplikan video Ada Apa dengan New Univision Go.
Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Digital Univision Go. Tujuannya adalah melengkapi mengembangkan sumber daya manusia yang berbasis teknologi jadi 100% didukung oleh platform digital. Bapak Ibu sekalian, ini adalah peta aset New Univision yang merupakan tahapan-tahapan Anda menjadi seorang leader yang mandiri agar kerajaan bisnis yang sudah Anda bangun nanti akan ditata sejak awal dan benar-benar sehat dan kuat sepanjang masa. Terbukti telah melahirkan para miliarder sejumlah 315 MDIT dan memiliki penghasilan rata-rata 1 hingga 40 miliar per tahunnya. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu, formula rahasia berupa desain struktur menuju MDIT yang sehat, kuat, dengan syarat yang mudah dan sangat sederhana, di mana target produksi omset pribadi minimal lebih dari 1 juta plus membangun lebih dari 1 direct team per bulan. Lalu secara bersama-sama kita duplikasi hingga sampai 60 manpower sesuai dengan SOP dan core person. Maka kita di tahun yang ke-1 ada potensi automatic income sebesar 92 juta per bulan. Dan di tahun kedua ada potensi automatic income sebesar 83 juta per bulan. Artinya ini peluang emas yang bisa Anda kerjakan dengan cara cerdas, tanpa resiko, tanpa modal, tanpa pengalaman. Pokoknya ikuti secara konsisten SOP yang sudah ada. Ada poin-poin yang the best minded, yakni poin ke-8, 11, dan 12. Yang ke-8 adalah 1 kali transaksi kita diuntungkan sampai dengan 60 kali Bapak Ibu. Yang ke-11 bisa dirasakan pasif income-nya sejak pertama kali kita bergabung. Dan poin yang ke-12, legacy berupa aset bisnis ini bisa diwariskan untuk keluarga kita, pasangan kita, bahkan untuk keturunan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita semua dipaksa untuk mengikuti tren online. Jangan sampai Anda tidak memanfaatkan momen ini untuk memiliki solusi alternatif yang bergaransi, solusi percepatan income, keamanan income, dan kenyamanan bisnis sepanjang masa. Pastikan Anda membuat keputusan segera mungkin dan pastikan Anda segera menghubungi para pengundang Anda. Pastikan kita menjadi bagian dari sejarah perubahan tahun ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.